Baik, di sini saya Andreas M. Sinulang dengan NIM 101010003. Saya akan membuat video tentang pembentukan gelombang sinusoidal untuk memenuhi mata kuliah sinyal sistem yang diambil oleh Pak Tony Suhendra. Di sini kita diberi eh, sebuah program di mana pembentukan sinyal sinusoidal dan selanjutnya akan menganalisis jika ada perubahan amplitudo, frekuensi sudut, dan juga fase. Pertama kita akan rancang program yang telah ditentukan sebelumnya. Hal yang pertama adalah kita import AMPI. Ini ASNP. Selanjutnya import matplotlib. Ini pyplot. Diinisialisasikan PLT. Itu untuk mengeluarkan grafik nantinya. Selanjutnya kita buat inisialisasi ini T. Mana T adalah nilai NP line space. Di mana batas bawahnya itu dari 0,02 nantinya. Dan batas atasnya 0,05 dengan terdistribusi merata di 1000 data. Selanjutnya kita masukkan rumus di sini PLT sebagai plot di mana T dengan amplitudonya 3,25. Di sini langsung masukkan nilai amplitudo, tidak diinisialisasi dulu, langsung sesuai programnya dikali NP sin. Selanjutnya masukkan nilai frekuensi dengan formula 2 kali NP pi kali nilai frekuensinya, yaitu di program di soal itu 50 kali T. Selanjutnya kita masukkan label dari nilai X, mana X label kita namai dengan nama waktu dengan satuannya T. Selanjutnya plot Y label dengan nama inisialisasi ini adalah amplitude X dengan satuan adalah T. Selanjutnya judul besarnya plot title, mana judul besarnya ini adalah plot of signal X dengan nilai T dengan XT. Selanjutnya adalah masukkan batas dari X-nya nanti. Misalnya perulangan di mana X limnya, masukkan lagi nilai min 0,02 ke 0,05 batas atasnya. Selanjutnya kita show turun tutup kurung. Seperti ini kira-kira kita akan run. Sepertinya ada kesalahan. Matplotlib. Di line space. Bukan line space tadi. Sekarang di sini akan ditampilkan sebuah sinyal analog tentunya, karena tidak berbentuk petak-petak, di mana kita akan analisis dimulai dari 0. Di sini T-nya betul dari min 0,02 sampai 0,05, di mana amplitudenya tadi 325, di sini 300 lebih sedikit, dikira-kira 325. Selanjutnya dengan frekuensi 50, ini sudah terdistribusi normal dari 1000 data, terdistribusi 50. Jadi dari amplitudenya langsung diseper
F-nya 50, maka dapat hasil segini dan ditampilkan di X yang senilai min 0,02 sampai 0,05. Oke, untuk kasus yang pertama, kita akan mengubah nilai amplitudenya, di mana amplitudenya ini adalah 325. Kita akan ubah, contohnya kita akan ubah 100, langsung ke 225. Kita lihat apa yang terjadi, di mana yang akan berubah. Seperti yang ditampilkan, maka di mana memang amplitude itu adalah tinggi gelombang. Jadi akan berpengaruh 225 di sumbu Y, di mana kita inisialkan sebagai X, yang satuannya adalah T. Ini seperti yang ditampilkan, di mana amplitudenya menunjukkan 225. Selanjutnya adalah frekuensi sudut. Di frekuensi di sini adalah nilai 50, di mana ini tidak diinisialkan sebenarnya. Mungkin untuk mempermudah kita akan inisialisasikan, buat bus baru. Selanjutnya kita inisialisasikan, NP-nya tetap nilainya, amplitude kita buat sebagai A, di mana nilai A tadi yang terakhir adalah 225. Selanjutnya kita buat F, frekuensinya sama dengan 50. 50 masuk ke pie plotnya. Seperti ini adalah F. Untuk mempermudah saja, ini adalah A. Akan run. Sama saja yang akan ditampilkan, cuma akan lebih spesifik seperti itu. Bermain di sini, di mana akan lebih spesifik, di mana amplitudenya 225 di angka segini, frekuensinya 50, bentuknya adalah seperti ini, agak rapat. Kita akan turunkan. Jadi pengaruh frekuensi adalah jumlah sinyal yang muncul dalam satuan detik. Jadi semakin tinggi frekuensinya, semakin banyak kelipatan sinyalnya, semakin banyak sinyal terbentuk. Kita akan ubah ke 20. Tekan run. Maka seperti ini, sinyal akan sedikit. Karena frekuensinya adalah seperti, jadi nilainya akan semakin kecil jika nilai F-nya kecil juga. Jadi akan semakin sedikit seperti itu. Dari 20 kita naikkan ke 100, harusnya akan semakin rapat, semakin banyak sinyalnya, gitaran, dan betul saja ini adalah dengan frekuensi 100, ini adalah frekuensi 50 yang tunjukkan pada gambar seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke fase. Sebelum masuk ke fase, kita kenalkan dulu fase itu apa. Fase itu adalah parameter untuk mengkontrol posisi relatif, posisi awal seperti itu. Jadi posisi awal ini akan mempengaruhi posisi akhirnya juga dalam sebuah gelombang. Dimulainya gelombang sinusoidal itu dipengaruhi oleh fase juga. Soalnya kalau tidak diatur, fasenya itu akan dimulai dari nol. Dalam rumusnya rumus sinusoidal, fase ini diwakili oleh parameter P. Ini adalah P. Baik, untuk melihat pengaruh fase itu, kita dari kode yang ditetapkan sebelumnya, sebenarnya kita harus menambah fase, menambah variabel baru. Soalnya dari sini saja kita akan menginisialisasikan fase juga, di mana fase kita akan buat P. Kita akan mulai untuk melihat perbedaannya fase dari 15. Fase itu berbentuk derajat, arahnya akan satunya derajat, jadi akan mengaruh nanti ke posisi awalnya. Di derajat masuk ke kita akan inisiasi juga, dimana untuk permudah dalam pengeditan datanya nantinya, kita masukkan nilai A langsung NP. Jadi kita sederhanakan codingannya, dimana ini masuk ke 2 seperti yang pie plot ini juga, dimana 2 kali, maaf di sini maksud saya 2 dikali NPP kali F tadi frekuensi dikali T. Nah, di sini pengaruhnya dari
fase itu kita akan menambahkan menggunakan tambah plus P, mana nilai P sudah ada sebelumnya. Maka ini sudah kita inisialisasikan sebagai Y, jadi simple saja, tinggal T di mana tidak ada line space-nya di koma Y. Y ada sudah terkandung nilai A, nilai F, dan nilai P. Jadi singkat saja. Dan di bawah tidak ada perubahan karena ini label. Selanjutnya kita akan lihat pengaruh dari P. Mungkin saya akan buat kode baru untuk melihat perubahannya. Ini dengan P yang belum ditambahkan, dengan fase yang belum ditambahkan. Dengan buat fase, kita run. Nah, di sini kita akan lihat di 15 derajat. Akan dilihat dari pengakhiran ini di sini juga. Simpelnya ini kira-kira di 15 derajat. Untuk melihat perubahannya, kita akan mulai di P yang nilainya 90. 90 yang ini. Di 90 di sini. Ini adalah perbedaannya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan jelaskan di bentuk gambar ya. Di gambar. Dari sini. Di sini kita perhatikan untuk nilai yang 15, di mana kita akan tarik sebuah garis kira-kira dari sini, di mana ini adalah nilai 15, kira-kira 15 derajat seperti itu, 15 derajat. Jadi seharusnya dia agak lebih lancip dibanding yang 90. Maka kita akan lihat lagi yang 90 derajat. 90 derajat yang ini. Untuk yang 90 derajat dari yang ini, dia agak sedikit lebih tinggi. Jadi memang betul-betul berpengaruh ininya sudut. Mulai dari sini. Jadi ini kira-kira 90. Jadi fase itu adalah pengaruh sudut awal dan sudut akhir. Mungkin untuk 90 ini lebih jelasnya ada di sudut awalnya, di mana dia tegak lurus. Jika dimulai dari 0, dia akan tegak lurus seperti ini. Tegak lurus seperti ini. Bentuk sudut 90 derajat. Itulah pengaruh fase dalam pembentukan gelombang sinusoidal ini. Awal dan akhir. Oke, kita lanjut ke programnya. Jadi kira-kira seperti itu pengaruh amplitude tadi dari ini 225 yang dari awal dari 325, jadi ngaruhnya di sini seperti lihat kan ini. Ini dari 225 yaitu tinggi gelombang. Selanjutnya pengaruh frekuensi sudut yaitu di 50 di pembagian sinyal, di banyaknya sinyal yang terbentuk di persatuan detik, satuan waktu seperti itu. Selanjutnya terakhir di fasa yaitu P sebagai kontrol awal startnya gelombang dan tentu berpengaruh juga ke finish nantinya. Mungkin itu dari saya. Saya Andreas Menulang, saya akhiri. Terima kasih.